Pin sapu-sapu yang betina, terus gue pakai tangan dapat 3 biji ya. Telur sapu-sapu ini mah masih kuning. Nah, ini kali Ciliwung yang bakal gue tebarin ya. Kita lihat kita bakal dapat apa. Yang pasti kita pertama akan berburu sapu-sapu. Kalau dapat ikan lokal nanti akan gue tunjukin ikan lokal apa aja nih dapat. Dan gue akan menjelaskan tentang sapu-sapu di video ini. Tonton terus sampai habis ya teman-teman ya. Sini dong. Jago kan melempar jalannya. Ya, lemparan pertama kosong teman-teman ya. Biasalah, nama ikan di air kan nggak kelihatan. Mudah-mudahan lemparan kedua dan seterusnya banyak ikannya. Saksikan terus sampai habis. Yuhu. Nah, sekarang kita sudah berada di pinggir-pinggiran sungai. Di sini biasanya banyak sarang sapu-sapu. Mari kita sodok-sodokin lubangnya. Siapa tahu ada telurnya ya. Ini kosong lagi. Dapat satu ya teman-teman ya. Kencing dia. Yuh, tipis dia. Sekarang kita ambil telurnya ya. Nah, sapu-sapu yang menjaga sarangnya ada sapu-sapu jantan. Biasanya kalau sapu-sapu jantannya ada, telurnya juga ada. Mari kita lihat. Ternyata kita terlambat teman-teman. Bisa dilihat ya. Sapu-sapu jantannya itu telurnya tuh sudah pada menetas semua. Tuh. Jadi sapu-sapu jantan ini akan menjaga telurnya sampai menetas. Nah, kira-kira ini baru menetas sekitar 2-3 jam ya. Dia tetap akan dijagain sama jantannya. Tuh, lihat tuh. Telurnya nggak ada, udah menetas ya. Kita ke duluan. Ternyata dia menetas duluan. Kalau gitu jantannya kita patahin aja. Yuk kita cari lagi telur sapu-sapunya. Ini gue dapet telurnya ya. Aduh. Nah teman-teman, ini dia telur sapu-sapu. Ini mah masih kuning. Jadi ini masih baru sekitar 1-2 hari dikeluarkan dari induknya ya. Tapi tadi di lubang yang ini sapu-sapunya udah kabur. Ini dia telur sapu-sapu teman-teman. Nah, satu bonggol telur sapu-sapu kayak gini pernah gua hitung, itu isinya bisa sampai 1000 butir. Bahkan di literasi yang gua baca bisa sampai 3000 butir. Jadi bayangkan teman-teman, kalau misalnya ada 100 sapu-sapu aja yang bertelur, katakanlah 1000 butir ya, itu sudah ada 100.000 telur sapu-sapu yang siap menetas. Sekarang coba bayangkan sebanyak apa ada sapu-sapu di Kali Ciliwung. Banyak bukan? Yuhu. Tangan gua. Keluarnya nih. Sapu-sapu ya. 2 aja. Ini dia telur sapu-sapu. Tadi lebih kecil, yang ini lebih besar ya. Ini estimasi menurut gua lebih dari 1000, mungkin 1200 sampai 1300 butir. Di sini masih banyak lubangnya. Ayo ikutin terus. Dalam banget lubangnya. Bahkan tangan gua aja sampai nggak nyampe. Mungkin ukuran lubangnya sepanjang sekitar 100 cm ya. Kita akan coba nyari lebih ke atas ya. Kita lihat, kita berburu lagi sapu-sapu dan telurnya. Yuhu.
Wow. Sapu-sapu jantan lagi. Kita sudah dapat 3. Mana ini megangnya? Coba kita lihat ada telurnya apa enggak ya. Nggak ada telurnya. Gue pikir tadi anaknya. Ini dia teman-teman nih. Tadi gue pakai tangan dapat 3 biji ya. Dan ini semua adalah sapu-sapu jantan teman-teman. Jadi yang menjaga lubang sapu-sapu itu adalah jantannya gitu. Mari kita bahas satu persatu tentang sapu-sapu. Yuhu. Oke, pertama gue mau bahas tentang kenapa sapu-sapu itu bisa kuat banget hidup di suatu ekosistem. Yang pertama adalah dari kulitnya, teman-teman bisa lihat di sini sangat tebal, berduri. Kulitnya dia melindungi dari predator pertama. Jadi nggak ada nih predator yang doyan makan dia nih, karena susah, kulitnya keras. Yang kedua, kulitnya dia membantu dia dari segala macam polusi. Kalau ikan-ikan lain kan kulitnya lembek ya. Nah kalau sapu-sapu kulitnya keras, jadi polusi nggak gampang masuk ke sapu-sapu. Nah kemudian kalau kita bahas dari sistem pernapasan, sapu-sapu itu punya 2 sistem pernapasan teman-teman. Yang pertama insang seperti ikan biasa, yang kedua adalah labirin. Jadi di saat kondisi oksigen lagi bagus di air nih, dia bisa pakai insang. Tapi kalau kondisi oksigen lagi menipis, dia bisa pakai labirin. Makanya kadang teman-teman mungkin suka lihat sapu-sapu suka nenggak ke atas, cep, turun lagi. Itu dia lagi ngambil napas pakai labirin. Yang lebih hebatnya lagi, sapu-sapu itu bisa menyimpan oksigen di dalam perutnya teman-teman. Mungkin teman-teman pernah lihat eksperimen saya, sapu-sapu bisa bertahan lebih dari 13 jam di darat. Itu karena di dalam usus-ususnya banyak pembuluh darah yang bisa mengikat oksigen. Gitu. Jadi sapu-sapu itu luar biasa dah diciptakan oleh Tuhan kayak ikan teng. Tuh. Dari semua kekuatan yang dimiliki oleh ikan ini, pada akhirnya tapi itu menjadi masalah kalau dia berada di ekosistem yang baru, bukan ekosistem alaminya. Contohnya Kali Ciliwung. Sekarang gue udah nggak bisa menemukan ikan tawes, ikan nilem, ikan putih-putih yang lainnya. Ikan baung keting aja udah jarang sekarang. Palingan ikan mujair. Ikan mujair kan invasif juga, bukan berasal dari Indonesia. Nah, kalau sapu-sapu mau banyak, tiap hari orang nyariin. Ini gue pakai tangan aja nangkep bisa, saking banyaknya. Sekarang sapu-sapu kita musnahkan dulu ya. Nah, banyak orang yang bilang, "Bang, kok sapu-sapu keras banget ya?" Banyak orang-orang yang nanya, "Bang, sapu-sapu kenapa dimusnahin?" Ya memang harus dimusnahin karena kalau kagak dimusnahin, populasinya nggak ada yang ngontrol. Mungkin teman-teman ngerasa gini ya, bang sapu-sapu doang kagak ada ngaruhnya ke kehidupan gua. Mau sapu-sapu ada banyak di Kali Ciliwung juga nggak ngaruh gitu kan. Tapi coba dah teman-teman bayangin, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan, kalau misalnya ikan di Kali Ciliwung ini cuma ada sapu-sapu doang, anak cucu kita nanti masa mau kagak bisa ngeliat ikan baung? Kan kesian. Ikat nyangkut ya. Dapat telur satu tuh. Tadi telur 3 biji. Ya, kita mah dapat dikit-dikit aja nih. Tadi gue ngejala sama nangkepin sapu-sapu di dalam lubang, gue dapat 15 ekor teman-teman. Tadi juga gue dapat 4 telur sapu-sapu. Cuman ini yang 3 tadi dibuang, tinggal 1 doang. Bisa dilihat ya di sini nih sapu-sapunya ya. Tuh, udah gede banget sapu-sapunya. Dan ini adalah sapu-sapu betina. Nanti kalau misalnya gobelek pasti ada telurnya. Gobelek dulu ya. Lihat nih. Tuh kan. Terus Nas, jangan kasih lihat lu Nas. Tuh, dilap dulu biar kagak darah merah-merah. Nah, ini dia nih. Ini dia telur sapu-sapu ya. Bisa teman-teman lihat tuh, ini telur sapu-sapu yang ada di dalam perutnya ya. Jadi kalau misalnya kita nangkepin sapu-sapu yang betina, terus kemudian ada telurnya, kita kayak double kill tuh. Dapat sapu-sapunya juga, dapat telurnya juga. Oke, jadi begitulah teman-teman ya. Perburuan sapu-sapu kita pada hari ini. Sampai ketemu
di petualangan Ciliwung berikutnya. Yuhu.